Halo saudara, senang sekali saya Melani Musa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Jawa Timur. Di antaranya, puluhan hektar lahan pertanian di Lumajang rusak diterjang banjir lahar dingin Semeru. Pria di Nganjuk membunuh teman karibnya karena persoalan utang Rp100.000. Komunitas anak-anak di Tuban mengisi liburan dengan berlatih panjat tebing di alam bebas. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Pria tanpa identitas tewas tertabrak kereta api di jalur hutan pinus Pegunungan Gumitir, perbatasan Jember Banyuwangi. Ciri-ciri korban berusia sekitar 35 tahun, mengenakan kaos dan celana panjang warna hitam. Petugas Polsek Sempolan harus melakukan perjalanan selama 2 jam menuju lokasi kejadian yang berada di tengah hutan pinus Pegunungan Gumitir, tepatnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, di perbatasan Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Saat ditemukan, jasad pria tanpa identitas ini terlempar di sisi rel kereta dan kondisinya cukup memprihatinkan. Diduga korban merupakan pejalan kaki yang tewas akibat tertabrak kereta api Tawang Alun jurusan Banyuwangi Malang. Telah menerima laporan dari warga bahwa ada seseorang berjenis kelamin laki-laki tertabrak kereta api di area perlintasan Gunung Gumitir. Setelah kami melakukan koordinasi dengan pihak BJKA, langsung membawa jenazah tersebut ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember untuk penanganan lebih lanjut. Mengimbau kepada warga dan masyarakat pengguna jalan, khususnya yang ada perlintasan kereta api, mohon dapatnya ketertibannya, jangan sampai menerobos palang pintu karena sangat membahayakan keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Ciri-ciri korban berusia sekitar 35 tahun, mengenakan kaos dan celana panjang warna hitam. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, bencana banjir lahar Gunung Semeru di Lumajang merusak puluhan hektar lahan pertanian padi dan palawija. Akibatnya para petani merugi hingga puluhan juta rupiah karena gagal panen. Dampak banjir lahar Semeru di sepanjang tepi Sungai Mujur, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh. Di kawasan ini terdapat lebih dari 25 hektar lahan pertanian warga yang ditanami padi dan palawija rusak akibat tertimbun material banjir berupa batu dan pasir. Sementara di sempadan aliran Sungai Mujur, tepatnya di Desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, banjir lahar dingin selain mengakibatkan jembatan ambruk, juga membuat puluhan hektar lahan pertanian tertimbun material banjir. Pasrah, pokok orangnya selamat. Luas ditanami apa, Bu, di sawahnya? Padi, rumah ini rumahnya. Itu sudah mau panen atau masih lama, Bu? Sudah panen, sudah mau panen. Sudah panen. Memang biasa ditanami padi ya? Ya, padi nih. Berarti nanti ke depan gimana, Bu, untuk ngelola sawah? Ya, nggak tahu. Bingung ya? Bingung, saya anak pikir. Dinas Pertanian Lumajang mendata lebih dari 78 hektar lahan pertanian terdampak banjir lahar. Ketebalan material yang menimbun mulai dari 1 hingga 5 meter. Itu upaya dari Dinas Pertanian sendiri apa, Pak, untuk pemulihan lahan pertanian? Ya, ini kan masih proses ya, jadi kita masih data dulu. Ada beberapa sudah program yang disiapkan, insya Allah ada berkaitan dengan kebutuhan bibitnya nanti kalau itu ditanam lagi. Kemudian ada pupuk dan lain-lain yang sudah kita siapkan dan kita ajukan ke pemerintah provinsi maupun pusat. Dinas Pertanian Lumajang berencana memberikan bantuan bibit hingga pupuk bagi petani yang lahannya masih bisa ditanami. Sementara yang kehilangan lahan masih akan dikonsultasikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Nur Salim melaporkan dari Lumajang.
jalur airnya ini putus ya Mas. Saudara, selain membangun jembatan yang rusak akibat banjir lahar dingin, Kementerian PUPR juga merekayasa jalur sungai yang berhulu langsung dari Gunung Semeru. Hal itu untuk mengantisipasi banjir lahar susulan agar tidak mengarah ke permukiman. Tujuh alat berat milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dikerahkan untuk merekayasa jalur lahar dingin di daerah aliran sungai atau das Rejali yang berhulu langsung dari Gunung Semeru. Rekayasa dilakukan di 3 titik, yakni area Kampung Renteng, Desa Sumberwulu yang jaraknya 13 km dari puncak Semeru. Kedua dusun Kebon Deli Selatan, Desa Sumberwulu yang jaraknya 20 km dari puncak. Terakhir, di area jembatan Limpas Desa Jugosari yang berjarak 25 km dari puncak. Selain untuk mempermudah proses pembangunan jembatan yang rusak, rekayasa jalur digunakan untuk mengantisipasi banjir lahar susulan agar arus sungai tidak mengarah ke permukiman. Jadi kita sampai sekarang masih kita pelihara aliran arusnya. Jadi kita buka terus, kalau ada sedimen dibuka, kita juga sambil kita juga sudah bangun tanggulnya untuk mengarahkan aliran laharnya untuk mengamankan termasuk buntapnya yang ada 2 km dari situ. Ya. Jadi selain tanggulnya, juga kita pelihara aliran arusnya. Dua desa di lereng Semeru yakni Desa Sumberwulu dan Jugosari dinyatakan termasuk zona merah rawan bencana sehingga rekayasa jalur lahar harus segera dilakukan. Sebab BMKG memprediksi cuaca buruk masih akan terjadi hingga tanggal 13 Juli mendatang. Dua desa di lereng Semeru yakni Desa Sumberwulu dan Jugosari dinyatakan termasuk zona merah rawan bencana sehingga rekayasa jalur lahar harus segera dilakukan. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Pria di Nganjuk membunuh teman karibnya karena persoalan utang Rp100.000. Selengkapnya usai jeda pariwara berikut.